Kembali lagi di channel saya. Wah, ini lagi ada terbaru lagi ya. Komentar tentang pemilu kemarin ya. Masih aja ada lagi yang membilang kalau pemilu itu bukan pemilu yang bagus, bukan pemilu yang bersih. Egy Sujana dan kawan-kawannya, wah, luar biasa sekali. Bahkan dia menyebut ini pemilu Cina katanya. Wah, provokasi luar biasa sekali. Kita lihat videonya bagaimana. Let's go. Gila ini Ahmad Khozinuddin serta Muslim Egy Sujana dan kemarin, Muslim Arbi. mereka berkumpul baru kemarin banget. Dia memfitnah luar biasa pemerintah kita ya, dia memfitnah luar biasa proses pilpres kemarin ya. Katanya kemarin itu bukan pilpres yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, tetapi pilpres yang dilaksanakan oleh pemerintah Cina di Indonesia. Pemerintah Cina di Indonesia. Ini sudah kebablasan, provokasi yang sangat luar biasa. Kenapa saya angkat? Setelah pilpres mereka begundal HTI ingin merusak tatanan berpikir merusak ya Indonesia. Memang sedari dulu mereka kerjaannya merusak pola pikir masyarakat Indonesia, ideologi negara kita. Dan kemarin ketika mereka ikut-ikutan di dalam mendukung salah satu capres, itu upaya kamuflase ya, seolah mereka menghendaki adanya demokrasi. Padahal enggak. Mereka menginginkan untuk merubah itu semua, diganti oleh sistem yang mereka anggap sebagai sistem yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilafah alamin haji nubuwah katanya. Padahal itu bukan khilafah alamin haji nubuwah, tetapi khilafah alamin hajil HTI. Itu harus jelas ya, kita mengatakan. Jelas. Ya, kita harus tegas mengatakan. Coba kita dengarkan nih provokasi sampahnya. Kenapa saya bahas? Karena kepura-puraan mereka mesti kita bongkar. Mesti kita terangkan kepada masyarakat agar tidak ikut terseret di dalam pemikiran mereka yang sesungguhnya ingin merusak di republik ini. Ya, itu bukan urusan pilpresnya. Pilpresnya udah usai. Ini mereka yang memakai isu pilpres untuk sebetulnya mencekokkan ideologinya kepada pikiran anak bangsa. Ini yang penting kita terangkan kepada masyarakat. Coba kita cek nih ya, provokasi parahnya. Kurang ajar ini. Kalau coba-coba yang ahli hukum ini simak, kira-kira statement-statement kayak gini, tuduhan-tuduhan brutal kayak gini, ini kena delik hukum atau tidak ya? Coba kita cek dulu nih sama-sama. Bantu sebarkan ya, biar viral. Walau sudah viral itu kan cepat ditangani tuh. Selanjutnya kita tahu bahwa di antara legasi saudara Joko Widodo adalah ijazah asli atau palsu? Palsu atau palsu? Nah, karena itu saya minta Bang Muslim Arbi yang kemarin menggugat dan akhirnya juga ya prinsipilnya ini untuk menyampaikan pandangannya. Legasi ini apakah akan diwariskan oleh Prabowo kepada kita? Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, para ustadz, para ulama, para advokat, ya kan, para aktivis semua, teman-teman media. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya masuk ke ijazah palsu, ya kan, saya mau bicara pemilu palsu. Saya mau mengawali dengan pertanyaan, apakah ini pemilu dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau ini pemerintah Cina? Nah, itu dia. Menurut pendapat saya,
pemilu hari ini adalah pemerintah Cina mengadakan pemilu yang dilaksanakan oleh gubernur jenderalnya di sini. Ya kan? Kenapa demikian? Saya punya alasan kuat. Pertama, Jokowi minta 3 periode. Lalu kemudian memanfaatkan Luhut, ya kan, Imin, kita harus menyebutkan juga, lalu Jul, ya kan, orang-orang yang tersandra, ya kan, untuk menggerakkan ini dan gagal, ya kan. Itu yang pertama. Meminta Megawati agar supaya mendukung 3 periode. Megawati menolak. Lalu kemudian terjadi pertempuran keras dan dia kemudian punya capres sendiri, ya kan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa Cina menggelontorkan uang, ya kan, dalam Pilpres 2024 ini. Terakhir ketemu di bulan Juli di Chengdu, ya kan, Chengdu 125 triliun. Logikanya apa? Ini kan sudah mau habis, ngapain lagi ngasih uang? Itu loh. Uang itu untuk apa? Juga tidak jelas, ya kan? Nah, itu. Yang kedua. Yang ketiga, Pilpres ini langsung ketua tim sesnya adalah Joko Widodo. Nah, cawe-cawenya itu. Dan cawe-cawenya itu masih tidak dicabut. Dengan cawe-cawe itulah menggerakkan Panglima, menggerakkan Kapolri, menggerakkan para menteri, para gubernur, sampai kepada kepala-kepala desa. Yang keempat, menggunakan APBN untuk membiayai bansos, untuk bagi-bagi. Dan kemarin dibuktikan di sidang MK kemarin. Jadi, saya punya kesimpulan bahwa KPU, ya kan, Bawaslu, DKPP, dan MK itu adalah alat-alat untuk mendukung pemilu Cina di Indonesia ini. Oke. Oh, Kurang ajar kan? kurang ajar sekali sih. Mau dibiarkan orang-orang kayak gitu? Mau dibiarkan? Serius? Aparat coba lihat nih. Yang ahli-ahli hukum coba kaji secara kajian hukum. Masuk delik gak provokasinya tuh? Fitnah luar biasanya tuh. Ini kan mendelegitimasi proses pemilu dan pada akhirnya mendelegitimasi hasil pemilu. Hasil Pilpres khususnya. Yang sebetulnya sudah diakui oleh masing-masing capres, mereka yang kalah. Tapi ini begundal-begundal ini tidak mau dan tidak akan pernah menerima, karena produk demokrasi anggapannya adalah produk iblis. Gila. Pun produknya termasuk proses pilpres, pileg, semuanya itu kan produk demokrasi. Gak mungkin mereka anggap produk demokrasi itu sebagai produk baik, gak mungkin, karena ideologinya tidak menghendaki untuk mengatakan, untuk menganggap bahwa produk yang dilahirkan dari demokrasi adalah kebaikan. Itu maka yang pertama kali kacaunya cara berpikirnya, ideologinya. Itu yang parah ya, cara berpikirnya. Tidak boleh kemudian kita biarkan mencekoki mayoritas masyarakat Muslim khususnya di Indonesia. Sasarannya orang-orang Islam awam. Nggak boleh. Bahaya ya kalau bisa. Nggak boleh. Harus ada pengkanteran opini. Harus ada pengkanteran narasi. Harus ada pengkanteran provokasi. Harus punya kewajiban semuanya, termasuk saya, termasuk kalian semua, untuk mengantar mereka. Udahlah, kita hidup di Indonesia ini udah adem, aman, betul, tentram. Ideologinya udah memang cocok di Indonesia yang menaungi ragam suku, agama, dan budaya. Wes, mau ngapain lagi? Betul. Ribut-ributan, gontok-gontokan, dan lain sebagainya, nggak bisa. Nggak bisa kita biarkan orang. Nggak bisa dibiarkan ya. Jadi kayak gini udah adem. Jadi pencekokan seperti ini jangan dibiarkan. Harus diviralkan ya. Harus disadarkan kalau yang seperti ini salah. Jadi harus supaya tidak menyebar kalau ini benar gitu ya. Oke, sekian video dari saya. Bye.